sejumlah informasi aktual dari dalam dan luar negeri. Kami ajak Anda bergabung di Liputan Malam, saya Garis Parengkuan. Saudara, ribuan jemaah calon haji berdemo di depan kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Jawa Barat. Para jemaah calon haji ini menuntut SK Gubernur Jawa Barat tentang penetapan kuota haji kabupaten kota tidak dicabut. Ini merupakan demo tandingan setelah 2 hari lalu jemaah calon haji dari Kota Bekasi memprotes pemberlakuan SK Gubernur karena mengurangi jatah atau kuota haji untuk Kota Bekasi. Hidup Gubernur. Dengan berjalan kaki, calon jemaah haji dari sejumlah kabupaten di Jawa Barat mendatangi kantor PT UN di Jalan Diponegoro, Bandung. Sama seperti aksi lainnya, unjuk rasa ini juga disertai dengan pidato yang mendukung SK Gubernur Jawa Barat tentang penetapan kuota haji untuk kabupaten dan kota. Mereka meminta SK itu tidak dicabut karena mereka sudah melunasi biaya haji. Bayangkan ya, semua calon jemaah yang telah melunasi berapa puluh ribu, kalau sampai tidak berangkat, apa yang akan terjadi nanti? 2 hari lalu, ribuan calon jemaah haji asal Kota Bekasi berunjuk rasa di kantor Gubernur Jawa Barat. Mereka memprotes pemberlakuan SK Gubernur karena mengurangi kuota haji untuk Kota Bekasi menjadi 2.000 calon jamaah. Padahal calon yang sudah melunasi biaya haji mencapai 8.000 orang sesuai kuota sebelumnya. Pengurangan kuota calon haji di Bekasi yang berbuah protes dan bahkan protes tandingan makin menegaskan pemerintah masih belum mampu mengelola pemberangkatan jamaah haji sebab kekisruhan sudah mulai terasa sebelum berangkat ke Tanah Suci. Patria dan Taufik Hidayat melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Bupati Sragen, Jawa Tengah Untung Wiono kembali didemo warganya sendiri. Bupati Sragen dituntut mundur dari jabatannya karena dituduh menggunakan ijazah palsu dalam proses pemilihannya sebagai bupati. Pencalonan tahun 2000 menggunakan ijazah palsu. Unjuk rasa menuntut Untung Wiono mundur dari jabatan Bupati Sragen digelar ratusan orang yang menamakan diri Forum Organisasi Kepemudaan Sragen. Masa bergerak menuju kantor Bupati untuk menyampaikan tuntutannya. Namun mereka dihadang para pendukung Untung Wiono dan polisi. Menurut pengunjuk rasa, Untung tidak layak menduduki jabatan bupati karena ia menggunakan ijazah palsu saat mencalonkan diri dalam 2 kali pilkada. Karena tak bisa memasuki halaman kantor bupati, masa hanya berorasi di jalan. Masa juga membakar keranda sebagai simbol matinya demokrasi di Sragen. Nepotisme, dan pada saat inilah kita ingin tunjukkan. Kepada polisi, masa menuntut dilanjutkannya proses penyidikan dugaan ijazah palsu yang dilakukan Untung. Wiwi Susilo melaporkan dari Sragen, Jawa Tengah. Ratusan pemilik becak mesin di Kediri, Jawa Timur berunjuk rasa ke DPRD mendesak anggota Dewan membuat perda khusus yang mengizinkan becak beroperasi. Pemilik becak mesin ini berunjuk rasa dengan cara berkonvoi ke gedung DPRD Kediri, Jawa Timur. Mereka menagih janji anggota Dewan yang akan memfasilitasi pertemuan antara Pemkab dengan polisi yang melarang keberadaan becak mesin di kota Kediri. Menurut salah seorang pemilik becak, hingga saat ini ada 1.000 becak. Jika becak mesin ini dilarang beroperasi, mereka akan kesulitan mendapatkan penghasilan karena satu-satunya sumber penghasilan mereka berasal dari menarik becak. Apabila dilarang dengan tidak bisa beroperasinya, berapa orang yang tidak bisa makan? Namun ketika sampai di DPRD Kediri, tidak satupun anggota Dewan yang menemui mereka. Hanya karyawan bagian sekretariat DPRD yang bersedia menerima mereka. Danang Sumirat melaporkan dari Kediri, Jawa Timur. Rencana Wali Kota Jakarta Utara untuk membongkar permukiman di Taman BMW Papanggo, Jakarta Utara ditangguhkan untuk sementara. Meski ditangguhkan, warga yang menghuni taman itu sejak tahun 2000 bertekad untuk bertahan. Tangisan ibu ini mewakili para penghuni Taman BMW Papanggo, Jakarta Utara setelah Ketua RT setempat mengumumkan surat perintah Wali Kota Jakarta Utara untuk melakukan pengosongan lahan yang mereka huni. Harapan yang paling terbesar adalah tidak adanya pembongkaran di wilayah kami.
Taman BMW yang berlokasi di Kelurahan Papanggo dan Sunter Agung luasnya mencapai 26,5 hektar. Sejak tahun 2000, taman kota ini berubah fungsi menjadi lahan permukiman dengan 1.146 bangunan yang dihuni oleh 1.500 kepala keluarga. Sebagian besar warga adalah para pendatang. Bangunannya pun beragam, mulai dari semi permanen sampai permanen. Rencananya Jumat ini warga mendatangi kantor Wali Kota Jakarta Utara agar penggusuran batal dilaksanakan. Anastasia Putri dan Agung Supriyanto melaporkan dari Jakarta. Saudara, Ketua Umum Komite Bangkit Indonesia Rizal Ramli diperiksa sebagai saksi selama 9 jam di Mabes Polri. Pemeriksaan ini terkait demo penolakan kenaikan harga BBM di mana polisi telah menetapkan Sekjen KBI Ferry Yuliantono sebagai tersangka. Untuk kedua kalinya, Ketua Umum Komite Bangkit Indonesia Rizal Ramli menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Mantan Menko Perekonomian di zaman Presiden Abdurrahman Wahid ini menjadi saksi bagi Ferry Yuliantono. Ferry adalah tersangka demo rusuh di DPR pada 24 Juni lalu, di mana para pengunjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak yang telah ditetapkan pemerintah. Menurut Rizal, materi pemeriksaan kali ini lebih banyak berkisar soal pertemuan Komite Bangkit Indonesia dengan sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa yang digelar di gedung PKBI Jakarta akhir April lalu. Rizal menilai penetapan Ferry sebagai tersangka sangat aneh, karena dari tanggal 19 hingga 25 Juni, Ferry ikut pertemuan pemuda di Cina. Kami sendiri ada di Cirebon, jadi menurut kami tidak ada hubungannya antara kami, Komite Bangkit Indonesia dengan kejadian tanggal 24 Juni. Rizal juga menegaskan bahwa Komite Bangkit Indonesia mengusung isu tolak kenaikan harga BBM. Namun KBI mengaku menolak cara-cara kekerasan dalam menyampaikan pendapat. Asti Megasari dan Yun Helvi melaporkan dari Jakarta. Informasi dari mancanegara, saudara, pemerintah Spanyol menetapkan 3 hari berkabung nasional pasca kecelakaan pesawat Span Air yang menewaskan 153 penumpang dan 19 lainnya selamat. 2 black box atau kotak hitam pesawat telah ditemukan, namun salah satunya rusak. Dari kecelakaan terdapat seorang warga negara Indonesia, Nguni Toka Rondonuwu, yang berprofesi sebagai pelaut. Sejak Kamis, bendera setengah tiang sebagai tanda berkabung nasional dikibarkan di berbagai penjuru kota di Spanyol selama 3 hari. Dari 172 penumpang dan awak pesawat, tercatat 153 tewas, 19 selamat, termasuk 2 orang bayi. Para korban tewas diantaranya ada warga negara Indonesia, Nguni Toka Rondonuwu. Selain itu ada warga Jerman, Swedia, Chile, dan Kolombia. Perdana Menteri Spanyol, José Luis Zapatero, yang sedianya tengah berlibur, langsung datang ke lokasi kecelakaan dan mengatakan Spanyol akan melakukan semua yang diperlukan untuk membantu keluarga para penumpang. Kecelakaan yang menimpa pesawat MD-82 Span Air ini terjadi sesaat tinggal landas dari Terminal 4. Diduga pesawat mengalami gangguan pada salah satu mesinnya sehingga pesawat jatuh di sebelah kanan landasan dan terbakar. Beberapa media Spanyol menyebutkan sekitar sejam sebelumnya pesawat tersebut sudah sempat berjalan ke landasan dan bersiap lepas landas. Namun pilot melaporkan adanya kerusakan pada salah satu alat pengukur suhu sehingga pesawat ditunda penerbangannya. Pesawat berumur 15 tahun ini sudah lolos pemeriksaan keselamatan bulan Januari lalu.